Puji Tuhan, haleluya semua Bapak Ibu Saudara-saudaraku. Kita masih di tema 2021, kuasanya menyelamatkan, tetapi untuk renungan kali ini saya mengambil seperti subtema begitu, kuasanya memulihkan. Kita akan tetap membaca dalam Yesaya 61. Saya akan baca nanti dari ayat 1 sampai ayat ke-4 ya. Roh Tuhan Allah ada padaku. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang yang berkabung. Ini ayat yang ketiga. Untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon terbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan membaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Haleluya. Ya, nubuatan Yesaya ini memang khusus berbicara tentang Yesus Kristus Sang Mesias, yaitu artinya diurapi ya. Mesias atau Masya, bahasa Ibrania Masya, makanya ada yang menjulukinya Yeshua HaMasya, ya, artinya adalah sama dengan Kristus, ya, bahasa Yunaninya Kristos, bahasa Inggrisnya artinya the anointed one, ya, yang diurapi, ya, kalau bahasa Arabnya Isa Al-Masih, ya. Jadi Yesus Kristus Sang Mesias, Dia datang menjadi pembebas manusia dari dosa, kutuk, dan maut. Ya, dalam Roma 3 ayat 23, ini satu ayat terkenal. Bagi kita penginjil ini pasti harus hafal nih ya, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi penebusan Kristus membawa keselamatan oleh iman, ya, dengan cuma-cuma, bukan kekuatan kita, bukan dengan kebaikan kita, tetapi dengan iman, ya. Nah, penebusan Kristus membawa keselamatan dan pemulihan juga bagi semua manusia, ya. Tuhan rindu untuk memulihkan umatnya, karena semua manusia itu sebenarnya diciptakan seturut dengan gambarnya. Jadi kalau di Kejadian kita bisa lihat, bahkan di Yesaya juga ada orang suka mengutip bahwa engkau berharga di mataku, ya, dan mulia. Setiap manusia itu sebetulnya diciptakan Tuhan itu berharga, mulia, dan diciptakan sesuai dengan gambar dan peta Allah, ya. Nah, orang yang percaya pada Yesus akan mengalami keselamatan, dan juga dipulihkan hidupnya, bukannya selamat ya, tapi dipulihkan ya. Dalam 1 Petrus 1 ayat 3, ini kemarin sudah ada yang mengutip ya, 1 Petrus 1 ayat 3, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Amin. Jadi lewat kuasa kebangkitannya, kita yang percaya Dia akan dilahirkan baru. Bahkan Rasul Yohanes mengatakan kita lahir dari Allah, ya. Nah, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, ya, yang tadinya kita mungkin tidak punya pengharapan, ya. Yang percaya Yesus akan diselamatkan dan dipulihkan, ya. Kita lihat beberapa contoh orang-orang yang mengalami zaman Tuhan dan mengalami pemulihan, dan juga bukan hanya dipulihkan tapi juga diubahkan, ya. Kita lihat dalam
dalam Alkitab itu Simon penjala ikan. Ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus, Simon menjadi Petrus dan dia kemudian menjadi rasul besar ya. Kalau dia tidak bertemu Tuhan Yesus, dia tetap ada pelayan biasa, tetapi nelayan biasa. Tetapi ketika bertemu dengan Yesus, dia diubahkan ya. Tadinya namanya Simon, engkau namanya Petrus, batu karang ya. Jadi dia menjadi rasul yang besar, bahkan dalam gereja mula-mula dia adalah soko guru jemaat. Sakeus, pemungut cukai yang kejam ya, yang memeras, ketika bertemu dengan Tuhan Yesus ya, ketika dia berusaha melihat Yesus itu kayak apa ya, dia sudah mendengar tentang Tuhan Yesus, dia naik pohon ara ya, karena badannya pendek, katanya mungkin badannya gede juga, susah payah dia naik, dan Tuhan Yesus ketika lihat dia mungkin dapat marifat, wah ini orang perlu diselamatkan, maka dia Tuhan Yesus berkata, Sakeus telah penuh di rumahmu. Wah, Sakeus mengalami sukacita ketika dia mendapat zaman kasih Tuhan Yesus, dia dilayani, itu gak diceritakan ya, tetapi ada satu perubahan besar terjadi dengan Sakeus yang tadinya kejam tukang peras. Dia bilang, berkata Yesus, setengah dari harta akan dibagikan orang miskin, orang yang diperas akan dikembalikan 4 kali lipat. Luar biasa ya, zaman sekarang ada gak ya? Nah, jadi Sakeus itu diubahkan, ya bukan hanya dipulihkan kehidupan sosialnya, tapi kehidupannya juga dipulihkan ya. Nah, kemudian kita lihat juga orang-orang yang lumpuh 38 tahun di kolam Bethesda. Bayangkan 38 tahun lumpuh ya. Ketika bertemu dengan Tuhan Yesus menyembuhkan dia dan dia menjadi hidupnya dipulihkan ya, hidup sosialnya juga dipulihkan tentunya, dia menjadi saksi Tuhan kemana-mana ya, bahwa Tuhan Yesus yang menyembuhkan dia. Juga orang yang buta sejak lahirnya ya, bayangkan sejak buta lahirnya sudah berapa tahun itu ya buta, ketika bertemu dengan Tuhan Yesus meludah ke tanah dan kemudian dia mengaduknya seperti tanah liat ya, tempelkan di biji matanya itu, basuhlah di kolam Siloam ya. Ini namanya siapa ya? Saya kurang tahu ya, yang buta sejak lahirnya ini. Kemudian ketika dia membasuh matanya itu dengan air, dia bisa melihat. Dan orang sampai, loh ini kayak buta ya, pengemis itu kok sekarang yang dia apa bukan ya. Jadi dia mengalami perubahan, dia nggak usah jadi pengemis lagi, kehidupannya dipulihkan. Ya, ini sekedar gambaran orang yang dipulihkan. Demikian juga dengan orang perempuan-perempuan yang berdosa, yang tadinya mau dirajam batu, ya, ketika bertemu dengan Tuhan Yesus berkata kepada orang-orang yang mau merajam itu, siapa yang tidak berdosa terlebih dahulu melempari perempuan ini. Satu pun nggak ada, satu persatu keluar. Dan Tuhan Yesus juga bilang, aku tidak menghukum kau. Jangan berbuat dosa lagi. Dan saya percaya perempuan itu akan bertobat. Ya. Demikian juga wanita Samaria yang sudah kumpul kebo dengan 5 pria. Ya. Mungkin dia juga belum puas ketika bertemu dengan Mesias, Yesus Kristus. Hidupnya dipulihkan. Dia menjadi saksi Kristus. Bahkan beberapa orang Samaria diselamatkan. Amin. Nah, jadi luar biasa sekali ya, orang yang bertemu Yesus itu akan mengalami pemulihan. Nah, kemudian juga Tuhan Yesus pernah membangkitkan anak tunggal seorang janda di Nain. Janda itu suaminya sudah meninggal, anaknya satu-satunya ya, anak tunggal juga mati. Ya, Tuhan Yesus datang, dia berkata kepada janda itu, jangan menangis. Lalu dia berkata, hei anak muda, bangkitlah. Anak muda itu kemudian hidup kembali, dan janda itu kembalikan pengharapannya kepada, ya, kembali lagi punya semangat, kembali punya pengharapan. Ya, jadi itulah gambaran orang-orang yang mengalami pemulihan. Tapi bukan hanya kesembuhan saja, tetapi ada lagi yang lebih dari itu. Saulus, penganiaya jemaat, ketika bertemu dengan Tuhan Yesus,
dia diubahkan menjadi rasul yang besar, yang pelayanannya berdampak sampai masa kini. Luar biasa. Tadinya dia penganiaya jemaat, sekarang dipulihkan karena ada rencana Tuhan dalam kehidupan Paulus. Bentar ya, ini agak gangguan di tenggorokan. Nah, pemulihan dari Tuhan mengembalikan manusia kepada rencananya atau destiny. Ya, jadi ingat saudara-saudara, dalam hidupmu ada rencana besar. Ada rencana Tuhan yang besar. Iblis berusaha menghalangi atau merintangi untuk kita bisa mencapai destiny ilahi kita. Ya, kemarin kita sharing dengan Poppy. Ya, iblis berusaha untuk supaya kita jangan sampai kepada destiny ilahi. Sebab itu kita harus terus melekat kepada Tuhan. Ya, seperti khotbahnya Pastor Harry, kita harus melekat seperti ranting kepada pokok supaya kita bisa mencapai destiny. Nah, itulah kuasa Tuhan kita Yesus Kristus. Dia sanggup mengubahkan manusia yang tadinya kita nggak mungkin jadi mungkin. Ya, kita juga dengar kesaksian ada seorang wanita yang tadinya tidak pandai berbicara, penakut, pemalu, siapa tuh? Ketika dia diubahkan Tuhan, dia mengalami pemulihan dari Tuhan, dia menjadi hamba Tuhan yang luar biasa. Itulah pastor kita, Pastor Diana ya. Dia pelayanan sampai ke desa-desa, orang gila dia peluk dan sembuh. Ya, bahkan Tuhan pakai dia untuk apa? KKR besar. Doa bagi bangsa ya. Kalau saya lihat itu Pak Alek dan Pastor Alek dan Pastor Diana ini mulai dari bikin persekutuan di rumah, kemudian bikin Jakarta Press Center, kemudian KB api kemuliaannya. Saya lihat orang-orang yang dulu bersama kita itu sudah banyak yang jadi hamba-hamba Tuhan ya. Yang tadinya kelihatannya nggak mungkin, sekarang udah jadi hamba Tuhan yang setia kepada Tuhan. Nah, sekarang beberapa hal penting agar kita alami pemulihan dari Tuhan dan hidup kita mencapai tujuan dan rencananya. Ya, kata Pastor Petrus Itepu, kita mengenapi rencananya Tuhan, ya, tujuan Tuhan dalam hidup kita. Yang pertama itu bertobat, ya, kita harus bertobat. Ya, setiap manusia yang mengalami pemulihan dari Tuhan harus bertobat. Satu ayat yang terkenal, khususnya bagi pendoa, 2 Tawarikh 7 ayat 14 ya. Ini pasti Ibu Rosita hafal ya. Dan umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Haleluya. Ya, kita sudah dengar ya. Korea tadinya adalah negara miskin. Tapi ketika mereka kemudian banyak yang percaya Tuhan Yesus, banyak percaya dan menerima Tuhan Yesus, Korea diubahkan menjadi negara yang diberkati. Ada satu lagi yaitu kota Amalonga. Amalonga apa Amalonga ya, saya lupa. Itu di Guatemala yang tadinya orang-orangnya itu tukang main judi, kejahatan macam-macam ya, kecanduan sebagainya, tapi ketika mereka bertobat dan menerima Tuhan Yesus, mereka mengalami namanya transformasi. Jadi bukan hanya direstorasi, tapi transformasi. Nah, jadi pertobatan adalah hal yang mutlak. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya, tentu saja kita harus percaya Yesus ya. Saya ambil ayat yang terkenal saja, Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang yang percaya dan menerima Yesus mengalami keselamatan dan perubahan status yang tadinya orang berdosa menjadi anak Allah. Ya. Dan bahkan dikatakan kita ini orang yang lahir dari Allah. Ya. Ya, jadi kita mengalami satu perubahan kehidupan kita. Ya, rohani kita yang tadi mati rohani
hidup kita rohani dipulihkan, kita menerima Roh Kudus, kita menjadi anak-anak Allah, ya, sah, ya, bukan hanya diangkat, bukan hanya sebutan saja, ya, tapi benar-benar kita ini lahir dari Allah. Makanya Yohanes mengatakan mengalahkan dunia. Nah, ini kita harus terus hidup dengan iman, karena bila tidak tanpa iman tidak mungkin kita berkenan. Kemarin juga bisa sampaikan, ya, sama Petrus, sama Pastor Petrus, harus hidup dengan iman, ya. Tanpa iman kita tidak akan berkenan kepada Tuhan dan tidak akan menerima upah, ya, kemarin konsel kita bahas. Selanjutnya, kita harus mengenal Tuhan dengan benar dan firman-Nya, ya. Kehidupan apa yang Tuhan Yesus berikan, apa janji-janji Tuhan, kita harus tahu, ya. Kita juga perlu tahu pewahyuan yang benar tentang siapa Yesus Kristus, ya. Bukan hanya tahu tapi harus kenal, ya. Karena itu kita perlu dapat pewahyuan yang benar. Gereja Tuhan dibangun di atas pewahyuan yang benar tentang siapa Yesus Kristus, ya. Waktu Tuhan Yesus berkumpul dengan murid-muridnya, dia bertanya, menurut kata orang, siapakah aku ini? Ada yang menjawab, Yeremia, salah satu dari nabi, dan sebagainya. Kemudian Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, siapakah aku? Menurut kamu siapakah aku? Dan mungkin murid-murid lain berpandangan, mungkin pikir mau jawab apa nih. Tiba-tiba Petrus dapat pewahyuan dari Bapa di surga, dan dia mengatakan dengan lantang, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. You are Christ, the Son of the living God, ya. Jadi pada saat itu Tuhan Yesus mungkin mukanya berseri, tersenyum, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, karena bukan darah dan daging yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Itu terjemahan dari King James Version, ya. Bukan darah daging. Jadi itu pengakuan itu karena dia terima pewahyuan. Jadi dia bisa menjawab dengan benar. Dan Tuhan Yesus melanjutkan dengan satu statement yang penting yang sampai sekarang masih powerful, ya. Engkau adalah Petrus. Di atas batu karang ini, batu karang itu bukan Petros lagi. Di Alkitab bahasa asli mengambil kata Petra. Di atas batu karang ini, siapa batu karang? Tentu Yesus Kristus, ya. Aku akan membangun gerejaku, dan pintu gerbang alam maut tidak akan menguasainya. Ya, Tuhan Yesus mengatakan di atas batu karang ini, di atas pengakuan yang benar tentang siapa Yesus, aku akan membangun gerejaku, dan pintu gerbang alam maut, ya, the gate of Hades shall not prevail against it, ya. Jadi gereja Tuhan yang dibangun Tuhan Yesus adalah gereja yang berkemenangan, yang tidak bisa dikuasai oleh alam maut. Ya, kemarin sudah dibahas bahwa alam maut sudah dikalahkan Tuhan Yesus. Karena itu kita perlu, ya, mengenal Tuhan Yesus dengan benar, mengenal firman-Nya, janji-janjinya, ya. Tidak cukup hanya sekedar percaya saja, ya. Dan kita perlu mengalami pewahyuan yang benar tentang siapa Yesus. Ya, kita harus mengalami, kata Petrus Indri, spiritual encounter, ya. Spiritual encounter, ya. Kita sudah belajar waktu di pemberitaan, ada truth encounter, power encounter, love encounter, ya. Jadi kita benar-benar mengalami kasih Tuhan, kuasa Tuhan, kebenaran Tuhan, sehingga kita mata hati kita terbuka, ya. Nah, dalam Yohanes 8 ayat 31, ini satu ayat yang bagus sekali. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, ya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, ya. Tetap dalam firman-Ku, ya, tetap mencari firman, ya, hidup dalam firman, terus diperlengkapi dengan firman, ya. Dan ayat 32 ini yang penting, ya. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saya ingat ayat ini dalam bahasa Inggrisnya karena waktu itu saya entah di gereja, entah di mana, pengkhotbahnya juga lupa, tetapi dia berkhotbah dengan bahasa Inggris, saya tetap ingat.
Ingat ya, you shall know the truth and the truth shall make you free. Wah, luar biasa sekali ya. Kita harus mengetahui kebenaran. Siapa Tuhan Yesus? Apa firman-Nya, apa janji-janjinya, kehidupan seperti apa yang Tuhan berikan. Ya, tidak cukup kita hanya sekedar percaya. Dulu saya cuma percaya ya, tapi saya kurang mengenal Tuhan dengan benar, apalagi firman-Nya ya. Walaupun setiap minggu ke gereja ya, tapi hidup saya tetap ya tidak punya pengharapan, sering dibullying, sering mengalami perundungan ya. Kalau sekarang namanya pembunuhan karakter ya. Makanya saya punya gambar diri yang rusak sampai SMP 2. Saya punya pendirian, buat apa saya sekolah ya. Karena dengan badan udah kecil begini, jadi dokter nggak bisa. Jadi insinyur juga kagak bisa kayaknya. Dan saya kemudian berhenti sekolah. Sayangnya dulu nggak ada orang bijak yang kayak Pak Wi ya. Coba dulu ada orang bijak kayak Pak Wi mengatakan kepada saya, kamu terusin sekolah. Habis SMP, SMA, kamu masuk teologi ya. Wah, kamu jadi profesor mungkin sekarang ya. Sayang dulu Pak Wi belum ada, pastor juga belum bertobat ya. Gak ada seorang pun yang mengencourage saya waktu itu ya. Tetapi ya puji Tuhan, tahun 30, ketika umur 30 tahun saya ikut di sebuah persekutuan, ada orang yang khotbah dengan penuh urapan. Di situ mata hati saya terbuka. Ternyata ada pengharapan dalam Kristus ini. Gak usah punya prinsip dulu, prinsipnya saya dulu kan ya, ikut prinsip gereja lama. Biar menderita di bumi, asal bahagia di surga. Waduh. Biar miskin di bumi, asal kaya di surga. Itu kurang betul itu ya. Yang betul kita harus tahu semua kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita ya. Jadi kita harus tahu mengalami kebenaran yang dibukakan ya, karena itu Rasul Paulus mengatakan kita harus terima roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar ya. Sehingga kalau mata hati kita dibukakan, kita tahu Tuhan Yesus itu seperti itu, dan hidup yang dikaruniakan kepada kita itu begitu luar biasanya, sehingga kita terus mengikuti Tuhan dengan setia. Nah, kemudian selain kita mengenal Tuhan dan firman-Nya, kita juga harus hidup dengan ketaatan dan setia ya. Yohanes 14:21 ini ayat yang juga kita sering bahas beberapa waktu yang lalu di Komsel juga. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa yang mengasihi aku, ia akan dikasih oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Jadi kita harus hidup dengan penuh ketaatan, dan kita harus setia melayani Tuhan ya. Seperti para rasul Yesus itu hidup dalam ketaatan, sekalipun mereka banyak dianiaya, ada kerintangan, tetapi mereka bisa sampai kepada tujuan rencana Tuhan ya. Mereka mengenapi rencana dan tujuan Tuhan dalam hidupnya. Mereka mengalami finishing well ya. Jadi kita juga harus taat, terus hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan, sehingga kita akan terus dimasukkan dalam rencana Tuhan yang mengenapi kata Petrus, Pastor Petrus itu, kita mengenapi rencananya. Karena di dalam hidup kita ada rencana Tuhan, ada destiny ilahi, dan kita harus terus berlari-lari kepada tujuan sampai rencana Tuhan dalam kita digenapi dan kita mencapai garis akhir dan tetap memelihara iman. Kita finishing well. Jadi kita benar-benar hidup mengenapi rencananya. Puji Tuhan. Nah, tidak ada mustahil bagi Tuhan ya. Seperti apapun keadaan kita, ya mungkin miskin, mungkin ada sakit penyakit, ada kelemahan, ada keterbatasan, rencana Tuhan tetap tidak bergeming ya. Tuhan sanggup memulihkan hidup kita ya, seperti apapun. Kalau firman Tuhan dalam Perjanjian Lama mengatakan, engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor.
naik dan bukannya turun. Tetapi dalam perjanjian baru lebih lagi ya. Kita akan diubahkan menjadi serupa dengan gambarnya. Dari kemuliaan kepada kemuliaannya. From glory to glory. Waduh. Dan kita akan terus mencapai rencana Tuhan. Kita akan dipakai Tuhan sesuai dengan rencananya. Kalau kita mau taat setia, sekalipun banyak tantangan, banyak rintangan, kita tetap rencana Tuhan yang besar dalam hidup kita harus digenapi. Jangan belum apa-apa kita sudah berhenti, dan rencana yang Tuhan yang besar itu seperti talenta yang masukkan di tanah ya. Kita mati, masuk dalam kubur, rencana Tuhan tidak tergenapi. Karena itu kita mesti terus punya hati yang menyala-nyala untuk terus mengasihi Tuhan, mentaati Tuhan, sampai kita mencapai garis finish. Rencana Tuhan digenapi atas kita. Kita menjadi berkat, menjadi alat ya Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba telah menyampaikan kebenaran firman-Mu yang singkat ini. Dan kami percaya Engkau terus berbicara oleh Roh-Mu yang kudus untuk menjelaskan lebih dalam akan kebenaran firman-Mu ini. Berkati kami semua Tuhan. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur untuk semuanya. Haleluya. Amin.